Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Semoga senantiasa sehat. Pada kesempatan ini bersama Bapak Nudi Syarif SSI dalam seri video pembelajaran bunyi. Diharapkan setelah Ananda menyaksikan video pembelajaran ini, Ananda dapat menjelaskan pengertian bunyi, bagaimana bunyi terjadi, dan dapat menganalisis besaran-besaran yang ada di dalam suatu gelombang bunyi, seperti periode bunyi, frekuensi bunyi, dan cepat rambat bunyi. Kemudian terakhir nanti Ananda diharapkan juga dapat menjelaskan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan gelombang bunyi, seperti peristiwa resonansi, peristiwa gema, gaung. Diharapkan kalian dapat menjelaskan konsep tersebut. Baiklah Ananda, kita mulai video pembelajaran ini dengan ilustrasi berikut. Merujuk pada video yang disajikan tadi, di mana kita saksikan seorang anak bernyanyi seriosa sehingga menghasilkan gelombang bunyi yang sangat tinggi. Hal ini ketika bersuara sambil kita pegang leher, tentu akan merasakan getaran di leher. Begitu pula pada fenomena lonceng yang berbunyi, tentu akan terasa getarannya jika kita pegang. Jadi bunyi memang dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Oleh karena itu didefinisikan bunyi adalah hasil getaran sebuah benda. Semua getaran dapat menghasilkan bunyi yang dapat didengar. Nah Ananda, bunyi dapat kita kelompokkan menjadi beberapa jenis berdasarkan frekuensi, yaitu bunyi ultrasonik, audiosonik, dan infrasonik. Adapun bunyi ultrasonik, ini adalah gelombang bunyi yang merambat pada frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Dan bunyi ini tidak dapat didengar telinga manusia. Kemudian bunyi audiosonik, bunyi yang merambat dengan frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Dan bunyi ini dapat didengar oleh telinga manusia normal. Kemudian bunyi infrasonik, ini adalah bunyi yang merambat pada frekuensi kurang dari 20.000 Hz. Bunyi ini tidak dapat didengar telinga manusia. Nah, selanjutnya jenis-jenis bunyi yang tadi dijelaskan yang merambat pada nilai-nilai frekuensi tertentu. Makhluk hidup yang dapat menangkap gelombang bunyi tersebut. Beberapa hewan yang dapat menangkap bunyi infrasonik dan ultrasonik. Bunyi infrasonik ini dapat didengar oleh jangkrik dan anjing. Jadi bunyi yang dalam frekuensi rendah dapat didengar oleh anjing. Oleh karena itu sering disebut orang anjing adalah binatang penjaga, karena dia bisa dapat mendengar gelombang bunyi yang sangat kecil. Kemudian bunyi ultrasonik, bunyi
yang merambat dalam frekuensi yang sangat tinggi, ini dapat didengar oleh hewan seperti kelelawar. Sebagaimana yang kita ketahui, kelelawar aktif di malam hari, mencari makanan di malam hari, namun di dalam dia terbang dia tidak pernah berbenturan dengan benda-benda yang ada di sekitarnya. Ini dikarenakan kelelawar memiliki kemampuan mendengar gelombang bunyi ultrasonik. Kemudian ikan paus dan ikan lumba-lumba juga bisa mendengar gelombang bunyi ultrasonik. Selanjutnya, medium merambat bunyi. Seperti yang dijelaskan pada video pembelajaran sebelumnya, bahwa gelombang bunyi ini termasuk kepada kelompok gelombang longitudinal, di mana di dalam dia merambat, arah getar sejajar dengan arah perambatannya. Nah, supaya gelombang bunyi yang berasal dari sumber bunyi dapat didengar oleh telinga manusia, maka harus ada medium perambatnya. Nah, salah satunya adalah medium perambat bunyi itu adalah udara atau gas. Bunyi yang sampai ke telinga kita ini umumnya melalui medium udara. Dalam rambatan bunyi, molekul udara tidak ikut berpindah, dan bunyi ini merambat dalam gelombang longitudinal. Selanjutnya, bunyi dapat merambat melalui medium zat cair. Seperti saat menyelam dalam air, kita dapat mendengar bunyi dari batu yang dijatuhkan ke air tersebut. Cepat rambat bunyi pada zat cair ini lebih besar dibandingkan dengan cepat rambat bunyi pada gas atau udara, karena jarak antar molekul zat cair lebih dekat dibandingkan jarak antar molekul gas. Kemudian bunyi juga merambat melalui zat padat sebagai medium merambatnya. Seperti seseorang yang mendekatkan telinganya ke tanah akan dapat mendengar bunyi yang diakibatkan getaran truk yang melintas. Ada 3 medium merambat bunyi. Di dalam konsep bunyi, kita mengenal beberapa besaran-besaran yang dapat kita temukan. Seperti cepat rambat bunyi. Cepat rambat bunyi diartikan sebagai besarnya jarak yang ditempuh oleh bunyi tiap sekon. Rumus yang digunakan V sama dengan S per T, di mana V adalah kelajuan rambat bunyi, S jarak yang ditempuh bunyi, dan T waktu yang diperlukan oleh gelombang bunyi untuk sampai ke pendengar. Contoh soal yang berkaitan dengan cepat rambat bunyi. Kedalaman laut akan diukur dengan teknik pantulan gelombang suara atau sistem sonar. Gelombang pulsa elektronik yang dipantulkan dari kapal diterima kembali oleh penerima di kapal 4 detik kemudian. Cepat rambat bunyi di dalam air laut adalah 1400 meter per sekon. Berapakah kedalaman laut tersebut? Nah, soal ini menggambarkan aplikasi konsep dari cepat rambat bunyi. Sebagaimana sebuah kapal berlayar, kapal pencari ikan. Nah, untuk mengetahui keberadaan ikan yang ada di dalam air laut, maka dengan cara dia mengirimkan pantulan gelombang suara atau gelombang bunyi. Dan alat ini dikenal dengan istilah sistem sonar. Nah, baiklah kita coba analisis soal tersebut. Dari soal tadi, seperti dijelaskan, sebuah kapal mengirimkan gelombang bunyi ke dasar laut. Dan bunyi pantulan, dan gelombang bunyi pantulan
sampai ke kapal setelah 4 sekon. Jadi gelombang bunyi dipantulkan ke dasar laut. Gelombang bunyi dikirimkan ke dasar laut dan kemudian dipantulkan oleh dasar laut kembali ke kapal. Perjalanan waktu ini membutuhkan 4 sekon. Nah, adapun cepat rambat gelombang bunyi tersebut melalui medium air, cepat rambat bunyi di dalam medium zat cair ini adalah 1400 meter per sekon. Ditanyakan berapa, pertanyaannya tadi adalah berapakah kedalaman laut tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus pahami bahwa kedalaman air laut adalah mulai dari permukaan kapal berada, dihitung atau diukur ke bawah sampai ke dasar. Nah, perjalanan dari gelombang bunyi kalau kita perhatikan pada ilustrasi ini, perjalanan gelombang bunyi adalah 2 kali jarak antara permukaan kapal terhadap dasar laut. Yang pertama, perjalanan waktu dari permukaan ke dasar laut. Kemudian, perjalanan yang kedua adalah gelombang bunyi dipantulkan dari dasar laut ke permukaan air laut tempat kapal berada. Jadi perjalanan waktu yang dibutuhkan gelombang bunyi dalam hal ini adalah 2 kali S atau 2 kali jarak yang ditempuh. Oleh karena itu, rumus yang kita gunakan dalam hal ini menjadi nilai jarak adalah 2 kali S. Karena jarak yang ditempuh di sini untuk soal yang ini, perjalanannya adalah dari kapal ke dasar laut, kemudian perjalanan yang ditempuh kembali ke konsep. Perjalanan yang ditempuh gelombang bunyi 2 kali jarak. Maksudnya di sini adalah jarak yang pertama dari permukaan air laut ke dasar. Kemudian perjalanan yang kedua setelah gelombang bunyi dipantulkan dari dasar laut menuju ke permukaan. Jadi 2 kali jarak. Oleh karena itu, rumus yang kita gunakan menjadi V sama dengan 2 kali S. 2 kali jarak dibagi waktu. Nah, ini rumus yang digunakan. Oleh karena itu, 2 kali jarak akan sama dengan V, cepat rambat bunyi, dikalikan waktu tempuh dari gelombang bunyi tadi. Oleh karena itu, jarak S yang didefinisikan sebagai kedalaman air laut, nilainya adalah V dikali T dibagi 2. Oleh karena itu, kita dapatkan kecepatan rambat bunyi 1400 memerlukan waktu selama 4 sekon dibagi 2. Sehingga nilai kedalaman air laut yang dihitung adalah 2.800 meter. Selanjutnya, di dalam konsep gelombang bunyi, kita juga mengenal besaran kuat bunyi. Nah, kuat bunyi ini tergantung pada besarnya amplitudo. Artinya simpangan terjauh yang dialami gelombang bunyi di dalam perambatannya. Makin besar amplitudo, maka semakin kuat bunyi tersebut. Kemudian kuat bunyi juga tergantung pada jarak antara sumber bunyi dengan pendengar. Semakin dekat jarak sumber bunyi ke pendengar, akan semakin kuat pula nilai dari kuat bunyi tersebut.
Nah, konsep dari kuat bunyi ini bisa kita ilustrasikan pada video berikut. Selanjutnya, di dalam konsep gelombang bunyi kita mengenal istilah nada, desah, dan dentum. Untuk nada ini diartikan sebagai bunyi yang teratur frekuensinya, sehingga bunyi yang termasuk ke dalam kelompok nada ini akan enak terdengar oleh telinga kita karena dia merambat dalam nilai frekuensi yang teratur. Kemudian jenis bunyi yang lainnya yaitu yang dikenal dengan istilah desah. Desah merupakan bunyi yang frekuensinya tidak teratur. Dan dentum merupakan desah yang bunyinya sangat keras. Contohnya adalah suara bom. Suara bom sebagaimana yang kita dengar itu akan tidak enak untuk didengar. Ini diakibatkan karena frekuensinya yang besar dan tidak teratur. Peristiwa resonansi. Ini suatu peristiwa yang sering juga ditemukan di dalam fenomena merambatnya gelombang bunyi, di mana resonansi ini diartikan sebagai peristiwa ikut bergetarnya suatu benda akibat getaran yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Contohnya Nanda, ketika sebuah truk besar tiba-tiba menyalakan klaksonnya, getaran dari klakson tersebut ini bisa menyebabkan bergetarnya kaca dan kaca menjadi pecah. Seperti yang banyak kita temukan dalam kehidupan sehari kita. Resonansi memiliki manfaat dan kerugian. Manfaat dari peristiwa resonansi di dalam merambatnya gelombang bunyi, resonansi dapat memperkuat bunyi asli. Dan kerugian yang dihasilkan dari peristiwa resonansi ini, karena resonansi bunyi, maka bom yang keras dapat meruntuhkan gedung atau kaca jendela menjadi pecah. Nah, Nanda, salah satu sifat gelombang bunyi itu dapat dipantulkan. Nah, pemantulan bunyi ada dua dalam kelompoknya. Yang pertama yang disebut dengan istilah gaung atau kerdam. Gaung adalah jika jarak antara dinding pemantul dengan sumber bunyi agak dekat, maka menyebabkan sebelum selesai mengucapkan sebuah suku kata, bunyi pantul itu sudah datang kembali. Karena itulah bunyi pantul ini akan mengganggu bunyi asli, dan bunyi asli akan terdengar tidak jelas atau menjadi bawul. Itu gaung atau kedang. Nah, kemudian gema. Gema ini peristiwa pemantulan bunyi di mana bunyi pantul yang terdengar jelas setelah bunyi asli. Ini disebabkan karena jarak dinding pemantul dan sumber bunyi relatif jauh. Nah, untuk fenomena ini bisa kita saksikan pada video berikut.
Nah, terakhir Ananda, di dalam peristiwa merambatnya gelombang bunyi, kita mengenal istilah efek Doppler. Nah, efek Doppler ini dapat diilustrasikan seperti ini. Yang pertama, pendengar diam. Kemudian sumber bunyi bergetar didengar oleh pendengar yang diam. Selanjutnya, pendengar diam, sementara sumber bunyi bergerak mendekati pendengar. Nah, dalam konsep efek Doppler didefinisikan yang pertama, sumber bunyi yang mendekati pendengar akan memberikan frekuensi yang lebih besar daripada frekuensi aslinya. Makin tinggi frekuensi sebuah bunyi, maka bunyi akan semakin tinggi kedengarannya. Contohnya ketika sebuah mobil ambulan bergerak mendekati pendengar, maka bunyi suara dari ambulan tersebut akan semakin keras ke telinga kita. Sebaliknya, jika sumber bunyi bergerak menjauhi pendengar, maka bunyi akan terdengar semakin rendah. Ini disebabkan frekuensi yang diterima pendengar akan semakin berkurang. Yang ketiga, kuat bunyi akan semakin rendah jika sumber bunyi dan pendengar sama-sama bergerak saling menjauh. Ini konsep dari efek Doppler yang kita temukan dalam peristiwa yang berkaitan dengan perambatan dari gelombang bunyi. Nah, baiklah Ananda, untuk terakhir, pada kegiatan ini disajikan soal latihan yang harus Ananda kerjakan dan dikerjakan di buku latihannya, dan pada pertemuan reguler di madrasah nanti ini dikumpulkan untuk penilaian kognitif. Baiklah Ananda, demikian sajian dari video pembelajaran yang berkaitan dengan bunyi. Semoga Ananda dapat memahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.